Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menahan lisan-lisan mereka, menahan sikap-sikap mereka dari apa yang terjadi perselisihan di antara mereka para sahabat. La siyama ma waqa'a baina Ali wa Talhati wa Zubair, wa Talhata wa Zubair. Apalagi yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman, ya, setelah terbunuhnya Utsman. Sehingga terjadi perang Jamal. Perang Jamal. Karena ketika Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk supaya mendatangi Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Aisyah awalnya tidak mau gitu ya mendatangi Ali bin Abi Thalib yang ketika itu berada di Irak. Tapi kemudian atas desakan Talha bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam supaya datang kepada Ali agar Aisyah membicarakan kepada Ali tentang pentingnya harus menghukumi orang yang membunuh Utsman. Karena terjadi setelah pembunuhan Utsman ketika itu. Akhirnya kemudian Aisyah ya sudah menuruti dan kemudian berjalan dan memakai unta ketika itu, maka disebut dengan perang Jamal, perang unta. Karena Aisyah radhiyallahu anha memakai unta. Ketika berjalan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ketika berjalan kemudian terdengar suara longlongan anjing di Bi'rul Hauhab, di sumur namanya Hauhab. Aisyah teringat, dulu Rasulullah pernah mengatakan ketika kalian mendengar ada longlongan anjing yang menggonggong di sumur Hauhab, maka farji'u, kembalilah kalian. Aisyah ketika itu ingat dengan hadis itu dan mengingatkan yang lainnya untuk kita kembali. Karena Rasul pernah mengatakan bahwasanya kalau terdengar longlongan anjing di sebuah sumur yang namanya Hauhab, ketika itu Aisyah bertanya kepada penduduk kampung ketika itu, ini sumur apa namanya? Hauhab. Benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Tapi kemudian karena kebanyakan orang ketika itu ingin melanjutkan perjalanan, maka Aisyah pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi peperangan ketika itu. Ya, padahal tidak orang-orang Irak atau orang-orang barisan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib sendiri itu tidak memerintahkan untuk menghadang Aisyah. Ya, tapi orang-orang yang pengikutnya Abdullah bin Saba, ya, Abdullah bin Saba ini adalah Yahudi yang masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan yang kemudian mengompori ke masyarakat, nih Utsman ini pemimpin zalim, Utsman ini dia nepotisme, korupsi. Akhirnya ditimbulkan kebencian kepada Utsman sehingga terjadilah pembunuhan Utsman. Siapa berarti pemimpinnya? Abdullah bin Saba. Yang mengikuti mereka seperti Astar, Gofiki, orang-orang Mesir ketika itu banyak yang terbawa oleh siapa? Oleh Abdullah bin Saba ini, orang Yahudi tapi pura-pura masuk Islam, hendak memecah belah di antara kaum muslimin. Maka orang-orang yang Abdullah bin Saba ini yang ada di Irak tahu Aisyah datang. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk segera mengeksekusi orang-orang yang membunuh Utsman, sehingga mereka ketakutan. Akhirnya dipropagandakanlah, dikabarkanlah bahwasanya Aisyah bersama pasukan untanya mau menyerang Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadilah peperangan. Banyak yang terbunuh ketika itu. Ya, banyak yang terbunuh. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya engkau wahai Ali dengan Aisyah itu akan terjadi perselisihan. Kata Ali bin Abi Thalib, ana ashqaha, apakah saya akan mencelakai dia? Naam, kau akan mencelakainya. Bagaimana kalau itu terjadi? Segera pulangkanlah dia. Ali bin Abi Thalib ingat hadis ini bahwasanya terjadi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Ali berselisih dengan Aisyah. Ketika itu terjadi, kemudian diangkatlah Al-Quran ketika itu supaya terjadi berhenti peperangan, dan kemudian segera Ali bin Abi Thalib mengembalikan Aisyah ke Madinah. Taib. Maka di sini tentu kita perlu kalau membaca kitab-kitab seperti ini adalah kitab yang di dalamnya tidak menyudutkan salah satu pihak, ya, karena mereka para sahabat mereka berijtihad dalam hal itu. Walaupun mungkin ada yang salah, tetapi kesalahannya itu tidak sebanding dengan kebaikan mereka yang sangat banyak, gitu ya. Maka kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kemudian menyalahkan salah satu di antara mereka. Wah, ini gara-gara si ini, gara-gara si itu nggak boleh. Karena apa? Karena masuk ke dalam keumuman hadis. Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Mereka para sahabat Rasul tidak boleh dicela.
Beda dengan orang-orang Syiah, bukan hanya mencela ya. Orang Syiah ini mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu penduduk neraka kata atas Syiah. Adapun kita Ahlussunnah kaum muslimin maka tidak boleh. Ya, tidak boleh mencela para sahabat. Jadi apa yang terjadi di antara mereka, perselisihan yang terjadi itu adalah karena terdorong kabar-kabar ya, tersiar kabar-kabar dan terbawa sehingga di antara mereka ada yang berijtihad dan terjadilah apa yang terjadi. Tapi di sini kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah harus menahan diri untuk tidak menyalahkan salah satu gitu ya. Jadi kalau kalian melihat wah ini gara-gara Ali, wah ini gara-gara Utsman, hati-hati dengan orang ini. Berarti ada sesuatu dalam akidahnya. Berarti ada sesuatu dalam akidahnya. Kalau enggak dia Rafidhah ya yang mendukung Ali dan yang mendukung Ali dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau enggak sebaliknya, ya yang mencela Ali dan keluarganya, Nawasib namanya, yang mencela keluarga Ali dan keluarganya, maka di antara dua kelompok ini, ya di antara dua kelompok ini. Ini termasuk akidah ya, harus kita yakini ini, bahwasanya terjadi apa yang terjadi di antara para sahabat, walaupun mungkin ada yang salah di antara mereka, tetapi itu atas ijtihad mereka. Atas ijtihad. Dan walaupun mungkin terjadi kesalahan, karena memang sahabat bukan manusia maksum kayak Rasul. Para sahabat juga kadang-kadang jatuh kepada sebuah kesalahan, tapi kesalahan mereka itu tidak ada bandingannya dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak. Taib. Kemudian wa ma waqa'a ba'da dzalika baina Ali wa Muawiyah wa Amr bin al-As wa ghairihim. Dan apa yang terjadi antara Ali setelah itu dan Muawiyah, Amr bin al-As dan selainnya. Wa yaron anna al-athar al-marwiyah fi musawiihim aktsaruha kadzibun wa muharrafun au muharrafun. Dan Ahlussunnah wal Jamaah melihat riwayat-riwayat ya yang mengabarkan tentang kondisi-kondisi mereka para sahabat yang bertikai tadi ini. Apalagi di dalam kejelekan mereka diceritakan kejelekannya Muawiyah begini-begini, Muawiyah ambisi dalam memimpin. Buktinya Muawiyah ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka Muawiyah tidak lagi menyerang, tidak lagi berselisih. Berarti Muawiyah ingin kepemimpinan. Ada orang-orang seperti itu, ya, yang kemudian menyalahkan Muawiyah. Di dalam riwayat tersebut kebanyakan yang tersebar adalah aktsaruha kadzibun au muharraf. Kebanyakan riwayat itu dusta, bahkan sudah banyak dirubah-rubah. Anwajihi dari cerita aslinya yang benar. Wa ma sahihu minha, adapun yang sahih ya di antara cerita tersebut, faya'dirunahum fihi, maka Ahlussunnah wal Jamaah memberikan udzur kepada mereka di dalam apa yang terjadi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahum muta'awwiluna mujtahidun, mereka adalah orang yang bertakwil. Orang yang bertakwil ini bertafsir, yang menafsirkan ini dan itu, dan mereka mujtahid. Wa hum ma'adzalika la yad'una lahumul ismata min kibarid dzunub min kibarid dzunubi wa sighariha. Dan mereka para sahabat ya bersamaan dengan itu tentu Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwasanya para sahabat itu ismah. Ismah itu apa? Terjaga, bukan maksum para sahabat ini. Jadi tetap kita yakini para sahabat ini bukan orang yang maksum, kadang jatuh kepada sebuah kesalahan. Bahkan kesalahan besar ada, kesalahan kecil juga ada. Walakin nama lahum minas sawabiqi wal fadaili wa suhbati Rasulillahi wal jihadi mahu qad yujibu magfiratan. Akan tetapi apa yang ada pada mereka para sahabat dari apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, daripada keutamaan mereka, persahabatan mereka dengan Rasulullah, mereka berjihad, ya, membantu Rasul berjihad. Maka hal-hal tersebut yang mewajibkan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Mayasduru minhum minazzalat, apa-apa yang memang walaupun muncul dari mereka dari kesalahan, kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Fahum bi syahadati Rasulillah khairul qurun, maka mereka dengan persaksian Rasulullah, para sahabat ini adalah khairul qurun. Apa itu khairul qurun? Sebaik-baik generasi. Ya, sebaik-baik zaman itu siapa? Para sahabat. Jadi sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi siapa? Para sahabat. Ya, berarti sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, atau yang 10 orang itu, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad, ya, kemudian Sa'id, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, dan seterusnya. Dan kemudian
orang-orang yang masuk Islam pertama dari kalangan Muhajirin wal Ansor, atau orang-orang yang menghadiri perang Badar, perang Uhud, maka mereka utama, orang-orang yang mempunyai keutamaan. Bahkan dijamin surga ya. Mereka adalah orang-orang yang dijamin surga. Baik. Perhatikan. Kemudian kita masuk ke perkataan Syekhul Islam lagi. Lihat bukunya. Ada yang bukunya nggak? Ada yang pegang buku nggak kalian? Kamu katanya ada bukunya mana? Oh. Kemudian Syekh mengatakan, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil auliya. Dan termasuk usul, pondasi ahli sunnah wal jamaah, akidah ini. Ya, apa itu? Salah satunya at-tasdiqu, membenarkan bi karamatil auliya, karomahnya para wali. Karomahnya apa? Karomahnya adalah khawariqul adah, kejadian luar biasa di luar kebiasaan manusia biasa. Ya, seperti bisa terbang, seperti bisa berjalan di atas air. Ini namanya khawariqul adah, karena manusia biasa nggak mungkin gitu. Ahlussunnah wal jamaah beriman, membenarkan bahwasanya para wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah, mereka mendapatkan karomah. Wa may yujrillahu ala aidihi min khawariqil adah. Dan Ahlussunnah wal jamaah mereka mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka daripada khawariqil adat, kebiasaan di luar kebiasaan manusia biasa. Fi anwa'il ulumi, di dalam macam-macam ilmu wal mukasyafat, ilmu dan mukasyafat, sesuatu yang bisa menyingkap gitu ya. Mukasyafat bukan menyingkap mengetahui gaib, tapi mukasyafat bisa mengetahui firasat gitu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Taib. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hal itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hal itu, bahwasanya ada orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang soleh, wali soleh, baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau wali-wali setelahnya. Di antara mereka ada yang mempunyai atau ada yang Allah berikan kepada mereka karomah. Ya, ada yang Allah berikan kepada mereka karomah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa anwa'il qudrati wat ta'tsirat, dan macam-macam daripada kemampuan dan juga kekuatan-kekuatan. Kal ma'thur anis salifil umami fi suratil kahfi, sebagaimana telah teriwayatkan dari umam terdahulu seperti dalam surat Al-Kahfi wa ghairiha, atau yang lainnya, seperti ada Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua berapa tahun? 300 lebih tahun. Kan ini karomah ini, ya. Disebut dengan karomah. Kenapa? Bukan mukjizat, karena mukjizat hanya bagi para nabi. Sedangkan Ashabul Kahfi bukan nabi. Ya, orang-orang soleh. Maka ketika ada kebiasaan yang terjadi di luar kebiasaan manusia biasa, jangankan ratusan tahun, ada orang bisa tidur seminggu aja, itu udah luar biasa itu. Ya, beberapa seminggu, kita seharian aja tidur, bangun udah lapar pisan gitu ya. Ini 300 tahun. Ya, 300 tahun. Sampai anjing yang yang ada di sisinya beliau yang 7 orang itu, ada yang berselisih, ada yang 7 orang, ada 8-nya anjing, ada 6 orang, yang ke-7-nya anjing. Ini berselisih ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting mereka 300 tahun lebih. Ya. Dan tentu di antara kita sudah mengetahui tentang bagaimana ceritanya. Intinya apa? Ini adalah karomah. Ini adalah karomah. Wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in, atau apa yang terjadi ya dari kalangan sahabat-sahabat awal-awal dan juga tabi'in. Ya, apa yang telah terjadi, wasairil qurunil ummati wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, atau generasi-generasi seluruhnya dari kalangan umat ini sampai hari kiamat itu akan ada karomah. Akan ada karomah. Bisa aja loh, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya? Kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa jadi. Ya, dan ini mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang, atau mungkin sebagian orang mengetahui hal ini pernah terjadi di matanya sendiri gitu, bisa aja. Dan banyak ya kejadian. Banyak kejadian. Ketika saya pernah di Ambon ya dulu, itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ya. Ketika berperang dengan orang kafir, itu banyak sekali kejadian-kejadian.
Taib. Taib. Kemudian salah satu kejadiannya ada pernah zaman apa namanya Al-Ansi. Al-Ansi ini adalah siapa yang mengaku dirinya nabi. Pernah ada seseorang setelah Nabi SAW, ada seseorang yang mengaku dirinya nabi setelah Musailim Al-Kadzdzab, itu Al-Ansi, dan dia dari Yaman. Kemudian ketika itu ada Abu Muhammad Al-Khawlani disuruh oleh Al-Ansi ini untuk apa? Untuk beriman kepada dia, beriman kepada Al-Ansi ini, ya. Ini disebutkan salah satunya. Waqajar li ba'di tabi'in mithul Abi Muslim Al-Khawlani, telah terjadi bagi sebagian tabi'in karomah-karomah seperti Abu Muslim Al-Khawlani alladzi ulqiya finnar, dia pernah dilemparkan ke tumpukan kayu yang berisikan api. Fa innahu masya wa huwa wa man ma'hu minal askar ala dajlatin wa hiya turmi bil khashab. Ya, dia dilemparkan ke api tapi dia berjalan aja di atas api. Ya. Tsumma tafa ila sabi faqala tafkiduna min mata'ikum syai'an hatta ad'ullaha azza wa jalla fihi faqala ba'duhum faqadat mukhalladatun faqala at-tabi'ni. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini pernah diperintahkan oleh Al-Aswad Al-Ansi. Ini Aswad Al-Ansi ini adalah orang yang pernah mengaku dirinya nabi. Kemudian dikatakan oleh Aswad Al-Ansi kepada Abu Muslim Al-Khawlani, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Tidakkah kau bersaksi aku adalah utusan Allah? Kata Abu Muslim, apa? Aku enggak dengar apa ucapanmu. Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Qala na'am, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika ditanya lagi, apakah kau bersaksi aku adalah utusan Allah? Apa yang kamu ucapkan saya tidak dengar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api. Tapi dia berjalan dan selamat. Ya, dia berjalan dan selamat. Atau banyak contoh-contoh ya. Banyak sekali contoh-contoh. Atau Umar bin Khattab pernah terjadi. Ketika dalam sebuah peperangan, kemudian beliau mendengar ucapan Rasulullah yang ada di Madinah. Umar sedang perang di sebuah tempat jauh dari, nggak ada HP, nggak ada apa-apa gitu ya. Yang kemudian Rasulullah di dalam bisikannya yang terdengar oleh Umar, tali al jabal. Coba naik ke gunung. Akhirnya dibawa pasukan Umar ke gunung. Dan ternyata betul Rasulullah memberitahukan kepada Umar untuk apa? Untuk membawa pasukannya kemana? Ke gunung, dan selamat ketika itu. Dan ini termasuk salah satu karomah, ya. Sampai Umar mengetahui sesuatu yang gaib. Kan gaib. Rasulullah di Madinah, Umar di mana sedang berperang. Ini adalah termasuk perkara apa? Perkara gaib. Tapi karena itu tadi, ya, bahwasanya Allah akan memberikan karomah-karomahnya. Karomah ini secara bahasa adalah kemuliaan gitu ya, bagi orang-orang yang mulia. Tapi ketahuilah bahwasanya karomah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Artinya beda dengan sihir. Ada 3 ya kejadian luar biasa yang terjadi di luar nalar, betul. Jadi di luar biasa, bukan kebiasaan manusia biasa gitu. Ini ada 3 perkara. Yang pertama mujizat, yang kedua karomah, yang ketiga apa? Sihir. Mujizat sama karomah ini tidak bisa dipelajari. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah inginkan dari kalangan hamba-hambanya yang dicintai. Kalau mujizat untuk para nabi, para rasul, kalau karomah hanya untuk para wali, baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang soleh gitu ya. Bahkan kata Syekh tadi disebutkan, ini mungkin terjadi sampai hari kiamat. Dan iya, itu sangat akan terjadi kalau memang Allah perlukan itu. Banyak sekali kisah-kisah ya. Banyak sekali kisah-kisah. Jadi pernah disebutkan ya dalam ini kejadian dulu di mana, di Ambon. Banyak sekali kisah yang kemudian dicerna oleh akal gitu ya. Loh, kok bisa seperti itu? Pernah ada satu keluarga itu terkepung oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu. Bahkan orang-orang kafir ini sudah membantai seluruhnya. Tersisa satu rumah itu. Ketika tersisa satu rumah itu, maka orang kafir pas masuk rumah keluar semuanya. Itu diketahui dari siapa? Dari orang yang ada di rumah. Dan kemudian kita waktu itu ada HT ya, HT ini handy talkie gitu ya. Biasa kita suka nyadap handy talkie-nya orang-orang Kristen. Dan mereka ngomong di antara mereka, pokoknya bahasa Ambon lah yang kami paham itu. Bahwasanya mereka pas masuk
melihat sesuatu yang mengerikan dan mereka keluar. Akhirnya selamat, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara kami yang ketika itu di sana ada orang betul-betul sangat dicintai sama Allah sehingga terjadi turun pertolongan gitu ya. Mungkin saja. Tapi kalau pas kami lihat, mana nggak ada yang diomongin sama mereka, tuh nggak ada, nggak lihat. Tapi ini mah hanya kita aja. Karena kalau dia omongin di luar, wah maknya gitu ya, seakan-akan pasti omongannya, wah maknya gitu, ya. Dan banyak ya terjadi, sampai ada itu mah ada saksi hidup juga. Tapi banyak lah ya. Tapi kita baca lagi. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, kal ma'thur an salafil umami fi syaratil kahfi wa ghariha wa ataib. Jadi di sini karamah ini terjadi baik dari kalangan sahabat, tabi'in, wasair, qurunil ummati, bahkan seluruh generasi-generasi umat ini. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, bahkan karamah ini bisa ada dengan bagaimana orang-orang Gaza, ya, itu ada cerita-cerita, walaupun mereka dibombardir, mereka ada saja kabar, gitu ya. Itu bisa jadi Allah melindungi mereka, gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, qad tawatarat nusus al-kitab wa sunnah wa dalat waqa'in qadiman wa haditsan ala wuqi' karamatil awliya. Telah mutawatir ya, nas dari Quran, Sunnah, dan juga dalil kejadian-kejadian baik dahulu ataupun sekarang akan terjadinya karamah-karamah Allah untuk para wali. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan, apabila kamu melihat ada seseorang, ya, yamshi 'alal ma', orang itu bisa berjalan di atas air. Wa yatiru fil hawa, bahkan orang itu bisa terbang di atas udara. Maka apa kata Imam Syafi'i? Fala tabtarubi, jangan kamu tertipu dengannya. Jangan sampai wah dia orang wali, wah ini mah kayaknya wali bisa terbang. Jangan tertipu kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu betul tahu bahwasanya orang ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu karamah pemberian Allah, bukan sihir. Ya, karena ketahui karamah itu tidak bisa diulang-ulang. Sekarang dia bisa terbang karena memang Allah berikan kepada dia kemampuan itu untuk suatu maslahat. Besoknya itu nggak bisa lagi, gitu. Beda dengan sihir. Sihir itu bisa berulang-ulang karena dia bertahun gitu ya dengan bantuan syaitan. Kalau sihir. Dan biasanya untuk mendapatkan sebuah keahlian gitu ya, atau sesuatu yang di luar nalar itu biasanya dengan bantuan jin, bantuan syaitan. Bisa aja mereka terbang, syaitan menerbangkan mereka, membawa jasad mereka, bisa aja gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Dan kita harus imani itu mungkin terjadi. Kita harus imani itu. Ya. Pernah saya sebutkan dulu di Yaman itu ada dukun, ya, atau penyihir, dan dia mungkin penyihir nomor 1 atau nomor 2 lah di Yaman. Kemudian dia tobat dan dia ngobrol atau ngasih penjelasan di atas mimbar dan direkam. Nah, rekamannya sampai kita dengar. Waktu itu kalau salah beliau ini ngobrolnya di ngomonginnya itu di mimbar Syekh Muhammad Al-Imam kalau nggak salah, di sana atau di Makbar. Kita di Damas ketika itu nggak datang, cuman dengar kasetnya. Di antara ucapan dia, bahwasanya untuk mendapatkan persetujuan dengan jin, dengan syaitan agar bisa melancarkan usaha dia, misalkan sihir orang itu gitu ya, buat orang itu sakit tanpa apa-apa, yang penting dengan dengan rambutnya dia, dengan apa, itu bisa terjadi. Tetapi tetapi bayarannya besar, nggak mudah ya. Dia harus ini dulu, yang paling bahaya itu pernah dia bilang, mengatakan anak perempuan saya mati, bibi saya mati, sampai harus membuat orang-orang terdekat dia harus jadi wadal. Sampai syaratnya saya harus sholat, dan sholat saya ini tidak boleh wudu, bahkan sudah berjima dengan istrinya baru sholat.
tanpa mandi dulu. Kemudian pernah diperintahkan untuk melumuri apa? Al-Quran dengan darah haid dan lain sebagainya. Pernah datang ada orang katanya datang pada saya, orang ini laki-laki dan dia ingin agar perempuan yang dia sukai, cintai, ya, itu kurang jelas waktu itu apakah perempuan mantan istrinya atau pacar yang ingin dinikahi oleh dia dan dia tidak jadi gitu ya. Akhirnya dia benci perempuan itu. Minta kepada dukun ini agar perempuan ini tidak hamil-hamil. Akhirnya disetujui oleh dukun, ya, dengan bayaran tentunya. Dan dia nyuruh ke jinnya dia, ya jin yang biasa bertawun dengan dia ini hanya menutup jalur aliran rahim atau agar pembuahan laki-laki ini tidak masuk kepada rahim, tidak membuahi. Hanya ditutup dengan sesuatu katanya di dalam jasad, di dalam janin ini atau di dalam rahim ini. Dan betul si perempuan itu tidak. Jadi hanya dengan nutup itu saja. Ya, hanya dengan nutup itu saja. Jadi membuat dia tidak bisa dibuahi, artinya tidak hamil-hamil. Jadi intinya sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia biasa, ada mukjizat, ada karamah, ada sihir. Nah, maka sihir ini dia dengan dipelajari. Dan biasanya untuk mendapatkan ilmu sihir ini, maka orang harus kufur dulu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Wa tabawu ma tatlu syayatin wa mulki Sulaiman wa maka Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa may yu'allimani min ahdin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, dan tidaklah keduanya ini mengajarkan ilmu sihir sampai mengatakan janganlah kami ini adalah fitnah bagi kalian. Ya, maka janganlah kalian mempelajari sihir karena itu adalah kufur. Karena sihir itu tidak bisa dicapai oleh orang kecuali dia harus kufur dulu sama Allah. Semakin dia kufur, semakin jago sihirnya. Ya, semakin dia kufur, semakin dia, makanya ada yang sampai ilmu hitam gitu ya. Hitam memang hitam gitu. Ya, semakin dia hitam, semakin sihir, semakin jago lagi. Bukan semakin jago, semakin dia bisa dibantu oleh syaitan, oleh jin. Karena kita menyebutkan hadis bagaimana tentang dukun-dukun di dunia ini bertolong-menolong dengan jin, dengan syaitan yang kemudian mencuri berita. Sampai Imam Qatadah atau Sufyan Ats-Tsauri ya dalam rawinya seperti ini. Jadi dari jin di dunia ini naik jin ke atas, naik lagi sampai ada jin nanti paling atas atau syaitan yang paling atas. Dia mencuri-curi berita, ya curi-curi kabar. Sebelum mendapatkan kabar tersebut, maka dia dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang. Makanya wajalna harujuman li syayatin, kami jadikan bintang itu sebagai apa? Pelempar syaitan. Rujuman li syayatin, pelempar syaitan. Jadi salah satu manfaat bintang di langit itu, kita pernah dalam kitab tauhid ada berapa macam manfaat bintang? Tiga. Yang pertama pelempar syaitan. Yang kedua penunjuk arah. Yang ketiga hias langit, ya zinatus sama, perhiasan bagi langit. Dalam kitab tauhid, kalian dengan hadir pada kelas 9, Pak Hari sama Anda Polri tapi nggak ya. Baca dalam kitab tauhid. Jadi ada tiga ya, tiga. Maka kata Syekh, barang siapa yang mengimani ada fungsi bintang selain tiga tadi, maka dia apa? Dia dusta. Ya, maka dalam hadis Rasul mengatakan maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa surbatan minan sihir zada mazada. Barang siapa yang mempelajari cabang daripada ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari cabang daripada ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah ilmu bintang dia, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Jadi ilmu bintang bukan ilmu bintang yang tiga tadi. Ya, ilmu bintang ini kalau orang lahirnya ini bintangnya ini maka dia akan begini. Maka ramalan bintang. Orang yang lahirnya bulan Oktober Libra dengan bulan Agustus Venus atau apa gitu ya, Scorpio, nggak boleh nikah. Kalau nikah dia begini. Ada seperti itu. Hitung-hitungannya itu ya orang-orang dahulu. Maka ini sihir. Ini nggak boleh. Tilkal karamatu lam tasulahum illa bi barakati mutabatihim li anbiya'ihim. Dan karamah-karamah yang didapatkan oleh para wali-wali soleh, baik sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama gitu ya, sampai nanti hari kiamat kata Syekh. Maka itu tidak didapatkan oleh mereka dari Allah kecuali karena apa? Bi barakati mutabatihim li anbiya'ihim, karena keberkahan
yang Allah berikan kepada mereka karena mereka mengikuti nabi-nabinya. Jadi berarti syarat untuk mendapatkan karomah dari Allah, berarti apa syaratnya? Selain soleh dia harus apa? Harus mutaba'atur Rasul. Sampai kata Imam Syafi'i, apabila kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kamu tertipu dengan dia sampai kamu tahu orang itu mengikuti Rasulullah. Berarti harus sesuai sunnah, gitu ya. Jadi berarti kalau karomah ini nggak diberikan kepada pelaku bid'ah, ya, nggak diberikan kepada pelaku bid'ah. Harus orang yang senantiasa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayruhum ala hadihim, dan mereka berjalan di atas petunjuk Nabi, ya, sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan kebid'ahan. Maka tadi disebutkan ya, karomah ini ada sesuatu yang terjadi luar biasa manusia biasa karomah, ya, kemudian mukjizat, karomah sama sihir. Dan kemudian kemudian karomah kata Syekh rahimahullah ta'ala, karomah aulia adalah busyra allati ajjalah Allah lahu fid dunya. Karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah ini adalah busyra, kabar gembira yang Allah segerakan bagi mereka di dunia. Fa innal murada bil busyra kullu amrin yadullu ala wilayatihim wa husni aqibatihim. Maka karomah ini adalah salah satu bentuk kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai di dunia. Jadi seseorang yang Allah cintai, maka Allah berikan bagi dia karomah di dunia ini sebagai kabar gembira. Kabar gembira yang Allah segerakan. Ya di dunia ini saja dia diberikan kabar gembira kebaikan, apalagi nanti di akhirat gitu. Ini bisa jadi menunjukkan apa? Ini kebahagiaan bagi orang yang Allah berikan karomah. Di dunia saja Allah berikan kebahagiaan dia, kabar gembira dia, apalagi juga di akhirat. Walau tazal karamatu mawjudatun lam taqati fi hadhihi ummati ila yaumil qiyamah. Dan terus karomah ini akan ada dan tidak akan terputus yang ada di antara umat ini sampai hari kiamat. Wal musyahadatu akbaru dalilan, dan saksi dan kejadiannya ini sebagai dalil yang paling besar. Maksudnya banyak kejadian gitu ya, banyak terjadi. Wal musyahadatu akbaru dalilan. Wa aqarat falasifatu karamatil auliya, dan orang-orang filsafat mereka mengingkari karomah bagi para wali. Kamaan karum mukjizatil anbiya, sebagaimana mereka mengingkari mukjizat bagi para nabi. Wa aqaratil karamatu aidan al-mu'tazilatu, begitu pula orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari karomah. Orang Mu'tazilah pun mengingkari apa? Karomah. Wa ba'dul asy'ariyah, dan sebagian orang-orang asy'ariyah, ya Asy'ari, bid'ah iltibasuha bil mu'jizat. Ada orang Asy'ari mengatakan karena apa? Karena karomah ini ada seperti penyerupaan dengan mukjizat. Kata mereka, jadi nggak mungkin itu manusia biasa itu dapat karomah, karena karomah seperti mukjizat.
Wahia da'wa batilah, dan ini adalah pengakuan yang batil. Lianal karamata kama qulna, karena karamah sebagaimana kami katakan la taqtarib bid'wa ar-risalah. Ya, tidak terkait dengan masalah kerasulan. Jadi karamah itu tidak terkait dengan kerasulan, hanya saja untuk orang soleh yang Allah cintai. Lakin yajibu at-tanbih ila anna ma yaqumu bi dajajalah. Akan tetapi wajib ya bagi kita untuk berhati-hati terhadap apa yang sering para dajajilah ini para pendusta, dajjal gitu ya, dajajilah ini para dajjal itu sihir orang-orang yang mengaku dirinya ahli ini ahli itu gitu ya. Wal musa'wadun min ashabit turuq wa mubtadi'ah, atau orang-orang yang musya'wadun ya, orang-orang ya penyihir tapi mungkin bergaya dia islami gitu ya, seakan-akan dia wali. Hati-hati, menyesatkan al-mubtadi'ah yang jelas bid'ah dia. Soalnya gini, kalau dia mengaku dirinya bisa begini bisa begitu tapi ternyata dia jauh dari Rasulullah, jauh dari sunnah Rasul, maka hati-hati. Bisa jadi dia sihir, bisa jadi dia dipelajari ilmu-ilmu itu ya. Misalkan ada orang kuat di kadek gitu ya, ayat gitu ya, ayat ilmu dipelajari ilmunya, ternyata yang membuat dia kuat di kadek contohnya pertolongan jin ya, jin di dalam badan dia yang kemudian menahan ketika golok itu ke kulit dia ya, dan tentunya dengan jin. Misalkan dia ngaku, wah ini kiai ajengan nih kuat di kadek, bisa mengeluarkan tenaga dalam sampai ngapung gitu ya, wah ini bahaya ya. Sampai ditolong langsung ngegibeg gitu ya. Nah, hati-hati ya. Karena kalau seandainya ilmu itu ada, ilmu jublaglah, ilmu baru dilihat gitu langsung kulit gitu ya, pokoknya kalau itu ada dan bisa dan boleh, tentunya para sahabat itu sangat perlu ilmu-ilmu itu. Untuk kalau orang kafir kan, orang kafir datang gitu kan langsung berenang. Para sahabat lebih perlu. Kalau memang itu bisa ada dan boleh dilakukan, boleh diolah gitu ya, dipelajari, maka tentunya para sahabat orang yang paling butuh, karena mereka langsung berhadapan pedangnya. Akhirnya orang tidak jauhan, maka berdiri bari-bari nyumput gitu ya. Kalau dulu langsung pedang sama pedang, berarti kuat di kadek itu perlu dulu mah ya, karena aku pedang gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah aja orang yang paling mulia, pipinya berdarah dilempar batu, gigi taringnya patah ketika ditombak kena di perang Uhud. Nabi SAW orang yang paling dicintai sama Allah gitu ya. Maka berarti menunjukkan orang yang dicintai itu bukan dia kuat di kadek, bisa ini bisa itu, kecuali kalau memang itu pemberian dari Allah gitu ya. Jadi kalau memang itu pemberian dari Allah atau bentuk karomah. Ya, itu sudah ada. Baik, kemudian faslun tu manitoli pada al-sunnah wal jamaah ittiba pasal dari Rasulullah batinun wa zahirah. Fasal setelahnya kemudian termasuk cara ciri-ciri al-sunnah wal jamaah adalah mereka mengikuti jejak-jejak Rasulullah, asal Rasulullah ya, baik akidah ataupun amalan zahirnya. Ini bisa kita bahas di waktu yang mendatang. Itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.